Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Kepada sahabat Mimada, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih bisa bergabung di Mutiara Mimada. Dan alhamdulillah juga pada hari ini kita masih diberi nikmat bisa mengaji istiqomah manfaat barokah dunia akhirat. Pada pertemuan kemarin sudah dijelaskan oleh beliau Al-Ustadz Bapak Faisal tentang syarat-syarat dan fardu-fardunya puasa. Dan kali ini saya akan menyambung dengan berbagai macam sub atau tema, yaitu kesunahan-kesunahan atau keharaman-keharaman yang dilakukan pada saat di bulan puasa, khususnya di bulan Ramadan kali ini. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Takrib dikatakan wa yustahabu fis saumi salah satu asya. Jadi ada kesunahan-kesunahan yang dilakukan pada saat kita melakukan puasa Ramadan. Sunahan itu apabila kita melakukan, kita akan mendapat pahala, dan apabila itu ditinggalkan, itu tidak akan mendapatkan dosa atau pahala. Jadi itu akan menambah grade atau menambah nilai kebagusan kita dalam berpuasa. Itu ada 3. Yang pertama yaitu takjilul fitri. Yaitu takjilul fitri kalau di sini bermakna age-age bukoh atau menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka dalam arti kita itu harus punya sifat terburu-buru atau bersegera-gera kita dalam melakukan berbuka puasa. Dalam syarahnya kitab Fathul Qorib itu dikatakan fa in syaka fala yu'ajil al-fitr. Jadi apabila kita dalam keadaan mamang atau kita belum yakin dengan waktu tersebut sudah waktunya berbuka atau belum, itu kita jangan berbuka terlebih dahulu. Jadi kita mau terburu-buru buka atau mau terburu-buru makan itu dilihat dulu intaha koko. Kalau kita sudah yakin, sudah dinyatakan waktu itu berbuka, kita langsung bersegera untuk makan atau segera minum. Jadi ini juga PR buat para takmir masjid atau bapak-bapak yang biasanya itu memandangkan adzan atau menyerukan sirine kalau di desa-desa itu harus berhati-hati, karena kalau belum masuk waktu maghrib itu kalau sudah dibunyikan berarti masyarakat di sekitar tersebut sudah makan dengan keadaan belum waktunya berbuka puasa, itu dosanya ditanggung takmir masjid atau yang menyembunyikan sirine. Jadi harus berhati-hati, harus melihat waktu benar-benar, tidak boleh sembarangan. Nah, itu disunahkan bersegera atau menyegerakan atau agi-agi. Jadi kalau ada orang itu biasanya, ya saya itu masih kuat puasa sampai isya nanti terus maghribnya itu nggak makan, itu sebenarnya tidak tahu betul tentang hukum-hukum atau kesunahan-kesunahan berpuasa. Jadi yang termasuk kesunahan itu begitu sudah masuk waktu maghrib kita harus bersegera untuk makan untuk membatalkan puasa. Di sini juga dikatakan wa yusannu ayyiftira ala tamrin wa illa bimain. Yang disunahkan itu memakai buah kurma atau dengan air yang manis-manis. Itu juga termasuk kesunahan dalam berbuka puasa. Terus kesunahan yang kedua yaitu wa takhirus sahuri, ngakhirake sahur atau makannya itu kita dalam sahur itu diakhirkan. Jadi sebelum waktu subuh
itu kita sudah melakukan makan sahur untuk persiapan nanti puasa agar tidak cepat lemah. Nah, itu kita harus mengakhirkan sahur. Jadi ketika misal ya, seandainya jam 4:15 itu sudah imsak, itu sebenarnya imsak itu buat mempertanda kalau kita harus berhati-hati sebentar lagi akan memasuki waktu subuh. Kalau setelah imsak belum masuk waktu subuh, kita masih makan, itu boleh dengan catatan belum masuk waktu subuh. Tapi kalau sudah masuk waktu subuh, itu kita tidak boleh makan atau minum, kita sudah mengakhiri yang namanya sahur. Atau kita boleh makan jam 11, jam 10, jam 12, tapi itu tidak mendapatkan kesunahan dalam makan sahur. Yang dipersunahkan itu mengakhirkan jam 3:30 atau jam 4 kurang berapa, itu akan lebih disunahkan. Terus kesunahan yang ketiga yaitu watarkul hajri minal kalam. Watarkul hajri lan ninggal gunem Allah minal kalami saking guneman. Untuk kesunahan yang ketiga yaitu meninggalkan berbicara yang kotor atau yang jelek. Atau di sini dikatakan itu contohnya seperti ghibah atau seperti berbohong, itu tidak diperbolehkan. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Al-Ihya, itu termasuk orang-orang yang berpuasa tetapi hanya mendapatkan mendapatkan lemas atau tidak makan dan tidak mendapatkan pahala satupun. Itu termasuknya orang-orang yang suka berghibah atau bisa dikatakan memakan dagingnya orang lain dengan cara berghibah atau gelendang. Ya, itu kalau menurut Imam Ghazali dalam kitab Al-Ihya itu tidak akan mendapatkan pahala dalam berpuasa. Itu 3 dari kesunahan kita dalam melakukan puasa khususnya di bulan Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu syamun khamsatu ayyam. Jadi puasa itu di samping Ramadan itu juga ada yang diharamkan. Ada puasa yang wajib seperti Ramadan, puasa nazar. Itu ada juga yang puasa sunnah seperti Senin Kamis atau puasa Tarwiyah atau puasa Arafah atau puasa Daud. Nah, itu banyak kalau puasa-puasa sunnah. Di sini juga dikatakan puasa yang haram dilakukan itu ada 5. Khamsatu ayamin itu ada 5 hari. Yang pertama yaitu al-aidaini, riyaya loro. Jadi ada 2 hari raya itu yang diharamkan kita melakukan puasa. Yang pertama itu Idul Fitri. Idul Fitri setelah kita melakukan puasa 30 hari, itu setelah itu tanggal 1 Syawal atau Idul Fitri itu kita tidak diperbolehkan melakukan puasa. Bahkan puasa nazar pun tidak boleh. Kecuali kalau sudah tanggal 2, 3 dan seterusnya di bulan Syawal itu boleh. Yang tidak boleh itu di hari pertama hari raya Idul Fitri. Yang kedua itu hari raya Idul Adha atau Idul Kurban tanggal 10 Zulhijjah. Itu juga tidak diperbolehkan. Walaupun itu puasa wajib atau puasa nadar atau puasa sunnah pun itu juga tidak diperbolehkan. Terus yang kedua yaitu wa ayyamu tasyrik, dan 3 hari tasyrik itu setelah tanggal 10 Zulhijjah. Jadi sebelum tanggal 10 itu tanggal 8 itu yang dinamakan Tarwiyah, kalau tanggal 9 itu Arafah, tanggal 10 Zulhijjah. Kalau sebelumnya itu puasa malah lebih banyak pahalanya.
Ada yang mengatakan tanggal 8 Tarwiyah itu kalau puasa niku pahalanya bisa menghapus 1 tahun kita dalam hidup itu. Kita melakukan 1 hari itu tanggal 8 itu dosanya itu bisa dihapus. Yang kedua itu tanggal 9 Arafah. Hari Arafah itu juga disunahkan untuk berpuasa. Terus di tanggal 10 kita juga diharamkan untuk berpuasa. Tanggal 11, 12 dan 13 itu termasuk hari Tasyrik. Itu juga diharamkan untuk melakukan puasa. Itu dari Tasyrik. Wa yukrahu lan den makruhake apa saumu yaumisyaki ing dina mamang. Jadi makruh di sini dalam kitab Fathul Qorib dalam syarahnya wa yukrahu ay tahriman. Jadi makruh itu di sini diterangkan makruh tahrim. Makruh tahrim itu ya makruh, tapi kalau dilakukan dalam seandainya satu tangga lagi itu sudah mencapai tingkat keharaman, itu makruh tahrim. Jadi lebih baik ditinggalkan. Itu ada satu hari yang apabila dilakukan puasa itu hukumnya makruh tahrim, yaitu hari mamang. Hari mamang atau hari yang bimbang gitu. Hari bimbang itu tanggal berapa? Yaitu tanggal 30 Sya'ban, atau kebanyakan di masyarakat kita itu tanggal 30 ruah. Kenapa bisa dikatakan mamang? Karena di tanggal Sya'ban itu bisa 29, bisa jadi 30. Nah, makanya kita diwajibkan untuk mengikuti pemerintahan, mengikuti para ulama, para kiai-kiai yang sepuh. Nah, itu karena panutan kita, atau kita dalam menentukan tanggal 1 Ramadan, kita tidak bisa menentukan dengan sendirinya. Kalau sekarang mungkin sudah kita tinggal melihat televisi, melihat sidang, nanti tinggal menunggu waktunya tanggal 1 Ramadan itu kapan kita bisa melihat. Nah, ini di hari mamang itu kita dimakruhkan. Misal itu sekarang tanggal 29 Sya'ban atau 29 ruah. Nah, besok itu tanggal 30 itu akan menentukan itu besok tanggal 30 Sya'ban atau besok itu sudah 1 Ramadan. Nah, tanggal 30-nya itu dikatakan Yaumusyak atau hari mamang. Nah, itu dimakruhkan untuk melakukan puasa. Illa ayyuwafiqo adatan lahu. Illa ayyuwafiqo angin yento ngepasi opo saum ngadatan ing pengadatan, kecuali pada hari itu itu dilalah atau ngepasi niku pas saat kita biasanya melakukan puasa sunat. Misal kemarin itu puasa di hari Kamis. Di hari Rabu tanggal 29, misal 29 ruah, besok itu tanggal 30. Nah, 30 itu belum tentu 30 Sya'ban atau tanggal 1 Ramadan. Nah, biasanya di hari Kamis itu kita melakukan puasa sunat, atau kita itu pas melakukan nadar. Di hari itu ada nadar, saya mau berpuasa di hari ini besok. Nah, itu boleh dilakukan. Kalau tidak ada nadar, tidak ada ngadat atau kebiasaan kita melakukan puasa, itu tidak boleh dilakukan. Atau terutama yang ibu-ibu atau yang cewek-cewek itu saya belum mengkodo Ramadan yang kemarin kurang 1 hari, saya mau berpuasa. Nah, itu boleh, nggak apa-apa, itu tidak makruh. Kalau sudah menjadi kebiasaan atau ada hukum-hukum yang lainnya, itu yaumisyak. Kita lanjutkan lagi. Waman wati'a fin nahar, waman utai sapane wong iku wati'a wati utawa utai jima sapa man fin nahari Ramadana amidan fil farji. Jadi di sini kasusnya itu ada seseorang yang melakukan hubungan badan
baik itu hubungannya dengan istrinya sendiri atau dengan istri orang lain, tapi di hari Ramadan atau siangnya di pas bulan Ramadan, itu ada hukumannya, dengan catatan itu amidan fin nahari, itu bersengaja melakukan hubungan badan di bulan Ramadan siang hari atau sore hari sebelum melakukan atau sebelum berbuka puasa. Kalau di malam hari itu nggak apa-apa. Tapi kalau di siang hari atau sore hari sebelum berbuka itu ada hukumannya atau ada fidyahnya. Fa'alaihi al-qada'u utawi yang ngodoni wal kafaratu lan bayar kafarat. Jadi di sini apabila orang tersebut melakukan berhubungan badan selama di bulan Ramadan, itu yang pertama itu harus mengqadha, dan kedua itu membayar kafarat atau membayar fidyah. Wahiya ngitku raqabatin mukminah. Kafaroh atau fidyah yang pertama yaitu ngitku raqabah, merdekaake kawula atau memperdekakan budak. Tapi di Indonesia saat ini sudah tidak ada. Budak sudah tidak ada. Apalagi raqabah mukminah yang iman, dikatakan dalam syarahnya itu salimatin minal ghuyub al mudirah bil amali wal kasbi. Itu yang selamat dari beberapa cacat dan dari beberapa penggawian atau dalam bekerja. Tapi kalau sekarang itu sudah tidak ada. Kalian mau cari kemana budak di Indonesia itu sudah tidak ada. Terus kalau tidak budak, fa'ilam yajid, seandainya orang tersebut tidak menemukan budak, iku fasya musyahroini mutatabi'aini, puasa selama 2 bulan dan berturut-turut. Jadi 2 bulan itu harus berturut-turut, tidak boleh seandainya 10 hari terus batal, terus diterusin lagi 11 sampai 2 bulan, itu tidak boleh. Kalau 1 bulan batal, itu berarti harus diulang dari 0 lagi atau dari awal lagi. Jadi harus 2 bulan itu berturut-turut. Itu kalau tidak memerdekakan budak, itu yang kedua. Terus yang ketiga, itu udah yang paling mentok, fa'ilam yastati fa'it'amu sitina miskinan likuli miskinin mudun. Yang terakhir itu apabila tidak berpuasa selama 2 bulan, itu harus memberi makan orang miskin itu dengan jumlah 60 orang miskin. 1 orang itu mendapat 1 mud, atau bisa dikatakan kalau di Indonesia sekarang ini biasa menggunakan ons atau kilo, yaitu 6,7 on, atau kalau dibulatkan itu menjadi 7 on, itu di bulan selama membatalkan atau berzina di bulan Ramadan. Ya kita hitung aja, kalau itu tadi 1 hari, berarti itu selama 1 hari kita zina tadi atau berhubungan tadi, itu kita memberikan makan 60 orang fakir atau miskin. Fakir atau miskin, bisa dikatakan miskin. Miskin itu ya fakir sama miskin itu beda. Kalau fakir itu gini, kalau fakir itu orang kalau kebutuhan 1 hari itu 10.000 misal, itu kalau fakir itu tidak mendapatkan setengah dari 10.000. Itu kalau orang fakir. Tapi kalau orang miskin itu kalau kebutuhannya itu 1 hari 10.000, itu cuma mendapatkan setengah. Itu bisa dikatakan miskin. Jadi lebih baik kalau kita besok seandainya bersedekah atau memberikan kepada siapa, itu diutamakan yang fakir, terus dikasih ke miskin. Nah, itu yang tiga dari hukuman orang yang berhubungan badan di bulan Ramadan. Itu ada 3. Wa syaikhu al-haram idza ngajaza anis saumi yuftiru. Di sini juga diterangkan bahwa orang tua
orang tua yang sudah pikun, misal ada orang tua yang umurnya itu sudah mencapai 80 atau 85 tahun. Nah, itu ada kemurahan atau kalau di sholat itu namanya rukhsah. Rukhsah itu kemurahan. Itu boleh membatalkan puasa. Boleh membatalkan puasa, tapi tidak hanya itu, wa yut'imu mengangkuli yaumin muddan. Nah, setelah Ramadan selesai, itu bagi orang yang membatalkan puasa dikarenakan sudah tua, itu ada kewajiban memberi makan kepada fakir atau miskin. Ngangkuli yaumidin mudan, dari setiap hari itu 1 mud. Jadi kalau seandainya orang tua kalian itu sudah sepuh atau sudah tua dan tidak mampu melakukan puasa, nah, itu kalian yang merawatnya wajib membayarkan fidyah. Jadi kalau orang tua ya tergantung. Orang tua itu tidak puasa berapa hari. Kalau 10 hari berarti 1 hari 1 mud, 1 hari 1 mud terus selama 10 hari. Jadi 6,7 on atau kalau dibulatkan 7 on itu dikali 10. Nah, itu dikasih ke orang-orang miskin. Itu buat orang-orang yang sudah tua atau sudah pikun. Wal hamilu wal murdi wal hamilu lan wong kang hamil wal murdi lan wong kang nusoni in khofata ngala anfusihima aftorta wa alaihima al qada. Jadi di sini juga ada kasus-kasus untuk para ibu-ibu yang masih mempunyai yang lagi hamil atau yang lagi memberi makan, memberi ASI kepada anaknya yang masih kecil, itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa dengan catatan walaihima al-qada. Di sini dengan catatan ibu tersebut harus mengkodoni. Jadi kalau ada seorang ibu itu dalam keadaan hamil terus lagi memberi ASI kepada anaknya, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa kalau membatalkan puasa, ditakutkan karena nanti kalau puasa badannya jadi lemes, ASI-nya itu nanti tidak sehat atau gimana. Nah, itu bisa membatalkan dengan catatan besok kalau udah selesai Ramadan itu harus dikodoni atau harus disarutang. Wa in khofata ngala auladihima aftarta wa alaihima al-qada'u wal kafaroh. Tapi kalau takutnya itu karena anak atau janin yang masih di dalam kandungan itu harus mengkodoi dan membayar kafarot. Jadi berbeda. Kalau takutnya dengan diri sendiri kepada ibunya sendiri itu cuman mengkodoi atau membayar di setelah Ramadan. Tapi kalau takutnya dengan anaknya juga, saya kalau puasa nanti samping saya tidak kuat, badan saya lemes, nanti anak saya yang di perut itu kurang gizi, atau nanti bisa jadi keguguran, atau nanti asinya saya juga sudah tidak sehat. Nah, itu kalau begitu itu ada dua, itu harus mengkodoni dan membayar kafarot atau fidyah. Kafarotnya apa? Kayak tadi, itu dalam 1 hari itu harus membayar 1 mud. Nah, itu tadi sebenarnya itu PR buat ibu-ibu. Ya enggak ibu-ibunya yang bayar sih, mesti suaminya. Tapi seorang ibu harus tahu atau seorang suami harus lebih tahu tata cara atau dalam menghadapi ibu-ibu yang sedang hamil dalam puasa khususnya di bulan Ramadan kali ini. Wal maridu wal musafiru safaron tawilan. Terus untuk orang yang marid atau orang yang sakit, di sini juga wal musafir dan orang yang bepergian jauh, itu diperbolehkan untuk yuftironi, niku untuk membuka atau membatalkan puasa berbuka terlebih dahulu, niku diperbolehkan dengan catatan musafir itu
berperginya tidak maksiat. Seperti orang yang dalam musafir, dalam ziarah atau kemana, itu diperbolehkan dengan catatan perginya itu tidak termasuk pergi yang maksiat. Contoh, misal saya mau pergi ke, kalau sini Surabaya atau Jogja, kota sana kan sudah diperbolehkan untuk menjamak sholatnya. Nah itu dengan catatan kita itu ke Surabaya atau ke Jogjanya itu perginya ngapain. Kalau kita cuma mau main-main ke room atau mau karaokean itu tidak boleh. Dengan catatan kalau kita itu perginya itu baik silaturahim atau mau ngapain atau membayar hutang dan lain sebagainya, itu musafir. Dan kalau mengqashar sholat atau membatalkan puasa itu diperbolehkan dengan catatan besok kalau udah selesai Ramadan itu ketentuan wayak diani dan harus mengkodoni atau harus besok itu menempel puasanya itu ditempel. Nah, itu sebagian dari beberapa yang tadi saya sampaikan, yaitu kesunahan dan haramnya dalam berpuasa. Kita harus berintrospeksi atau kita juga harus belajar terus menerus agar kita tahu lebih paham tentang ilmu-ilmu fikih. Ilmu fikih itu ilmu yang dibuat kita sehari-hari dengan cara sesuci atau sholat atau kita berpuasa, supaya puasa kita itu bernilai. Jangan sampai kita berpuasa tapi tidak mendapat pahala, hanya akan mendapat dahaga, haus dan lapar. Itu jangan. Kita harus bagaimana caranya puasa itu nilainya, kalau dalam sekolahan itu nilainya bagus, grade-nya itu sangat baik. Terus pahalanya itu ya benar-benar diterima. Bagaimana caranya? Ya memang secara hakikat, secara asli kita tidak tahu puasa itu diterima atau tidak. Yang penting kita berusaha atau kita sesuai dengan syariat bagaimana puasa tersebut kita mendapat kualitas yang baik dan bagus. Dan yang terutama pada saat puasa Ramadan khususnya, itu yang tadi saya katakan, itu harus menjauhi dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Di sini dikatakan tarkul hajri minal kalam, itu meninggalkan perkataan atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik, berbohong atau berkata kasar atau sering marah-marah, itu dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Hal-hal seperti itu dijauhkan. Nah, maka dari itu marilah kita saling bersama-sama mengingatkan kepada teman, khususnya keluarga dekat kita, sanak kita, itu harus diingatkan. Tidak boleh begini, tidak boleh saling membicarakan sesama tetangga, sesama orang, itu tidak boleh. Kasihan. Nanti puasanya kita itu tidak mendapatkan pahala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila tadi ada perkataan yang kurang pas atau yang kurang baik, itu saya sangat mohon maaf. Marilah sebelum saya tutup, itu marilah kita saling mengingatkan atau saling mengkaji tentang ilmu-ilmu fikih, baik itu tentang puasa atau tentang sholat atau tentang bersuci. Itu marilah kita saling belajar sama-sama. Di sini langkah kita bermula, bukan sekadar menahan haus dahaga, tapi menempa jiwa jadi mulia.